Halo, selamat bertemu kembali. Berpikir adalah salah satu aktivitas manusia yang paling mendasar. Seperti kata René Descartes, cogito ergo sum, I think therefore I am. Meskipun demikian, ternyata masih banyak di antara kita yang belum bisa menjalankan aktivitas berpikir tadi dengan baik. Salah satunya adalah mahasiswa. Dalam beberapa interaksi saya dengan mahasiswa atau ketika saya membaca tulisan-tulisan mereka, terlihat sekali bahwa ada beberapa mahasiswa yang belum bisa menjalankan berpikir dengan baik, berpikir dengan kritis. Nah, karena itu saya coba untuk menyampaikan materi tentang berpikir secara kritis dalam kesempatan kali ini. Saya kira ini akan sangat penting terutama bagi mahasiswa karena dalam proses studi Anda dari awal hingga akhir Anda akan menemui banyak sekali kesempatan di mana Anda dituntut untuk bisa berpikir secara kritis. Selamat menikmati. Mengapa berpikir kritis itu penting? Mari kita lihat satu contoh berikut ini. Misalkan malam ini tiba-tiba saya harus pergi ke Bandung dan harus sampai di sana besok pagi-pagi benar. Saya bisa berangkat dengan kereta api, naik bis malam, atau menyetir mobil saya sendiri. Tetapi ketiga pilihan ini sama-sama memiliki constraint yang menyulitkan saya untuk memilih mana moda transportasi yang paling baik bagi saya. Nah, kita seringkali dihadapkan pada situasi semacam ini. Kita harus memilih, harus memutuskan, tetapi di dalam memutuskan tadi, kita dihadapkan pada faktor-faktor tertentu yang membuat kita sulit untuk menetapkan pilihan atau keputusan yang terbaik. Sementara itu, keputusan atau pilihan tadi itu memiliki konsekuensi yang sangat menentukan terhadap apa yang akan kita hadapi setelah itu. Yang menuntut kita untuk bisa memilih dan mengambil keputusan dengan tepat. Beberapa di antaranya malah menuntut kita untuk bisa melakukan itu dalam waktu yang pendek, dalam lingkungan yang penuh dengan tekanan, dan akibat atau konsekuensi yang luar biasa berat. Rasanya tanpa dibekali dengan kemampuan berpikir kritis yang mumpuni, mustahil bagi kita untuk bisa menghasilkan keputusan yang bisa menghindarkan kita dari akibat-akibat yang tidak kita inginkan. Dari beberapa contoh yang saya sampaikan tadi, terlihat bahwa kebutuhan untuk berpikir secara kritis itu muncul di mana-mana, ya, dari mulai keseharian kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang trivial sampai ke persoalan-persoalan yang luar biasa yang memiliki konsekuensi yang amat berat. Nah, bagaimana caranya kita bisa berpikir secara kritis? Mari kita lanjutkan. Dalam setiap aktivitas berpikir untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, apapun permasalahan itu, selalu saja ada 8 elemen pemikiran yang hadir di dalam proses berpikir tadi. 4 elemen pertama, yaitu tujuan, kerangka pandangan, asumsi, dan implikasi, berfungsi meletakkan platform bagi sintesis solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi tadi. Sementara 4 elemen berikutnya yaitu konsep, informasi, interpretasi, dan problem itu menyusun proses sintesis solusi itu sendiri. Kedelapan elemen tadi itu hadir dalam setiap proses berpikir apapun persoalan yang kita hadapi. Hanya saja intensitas kehadirannya itu bisa berbeda-beda antara satu persoalan dengan persoalan yang lain. Sebagai contoh, persoalan yang memiliki derajat kepastian yang tinggi karena misalkan kita sudah berkali-kali menghadapinya, itu biasanya elemen-elemen asumsi, implikasi, dan interpretasi tidak muncul secara dominan. Misalkan ketika kita harus memilih mata kuliah yang akan kita ambil di semester berikutnya,
Kita sudah terbiasa dengan persoalan itu, sudah berkali-kali menghadapinya, sehingga tidak banyak asumsi, implikasi, ataupun interpretasi yang perlu kita lakukan. Nah, sementara kalau kita menghadapi persoalan-persoalan yang memiliki ketidakpastian yang tinggi, seperti misalkan ketika harus memutuskan pilihan karir, kita belum tahu apa yang akan kita alami dengan karir yang kita pilih. Ya, ketidakpastiannya tinggi. Nah, dalam situasi semacam itu, pastilah asumsi, implikasi, dan interpretasi itu akan mendominasi pertimbangan-pertimbangan kita di dalam proses berpikir yang kita lakukan. Keputusan yang tepat sebagai hasil proses pemikiran itu hanya bisa diperoleh melalui penalaran yang baik. Penalaran yang baik itu bisa dibangun jika kita mampu untuk menerapkan standar-standar intelektual yang menunjukkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk menjamin kualitas dari proses penalaran kita. Standar-standar intelektual tadi itu bisa dibangun dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada diri kita sendiri. Yang pertanyaan-pertanyaan tadi itu bisa memaksa kita untuk menjelaskan proses berpikir atau proses menalar kita, sehingga itu kemudian sesuai mengarah pada kriteria yang dikandung oleh standar tersebut. Sebagai contoh, misalkan untuk standar kejelasan. Ketika kita sedang memikirkan sebuah objek tertentu, dan kemudian kita memberikan pertanyaan pada diri sendiri tentang elaborasi dari objek tersebut, ya, tentang contoh, tentang penggambaran secara lebih detail. Ketika kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka yang terjadi sebetulnya adalah kita dipaksa untuk melakukan penalaran yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kejelasan tentang objek tadi. Nah, itu kira-kira yang dimaksudkan. Tentu saja bentuk-bentuk pertanyaan terkait dengan standar-standar tadi itu bisa berbeda-beda tergantung konteks permasalahan yang dihadapi. Tetapi apapun itu, yang penting adalah pertanyaan-pertanyaan tadi itu harus bisa menjadi kerangka untuk mengarahkan proses penalaran kita sehingga bisa memenuhi kriteria yang ditentukan oleh standar tersebut. Nah, dengan demikian penting bagi kita untuk bisa membiasakan diri dengan standar-standar intelektual tadi. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah dengan menginternalisasikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan masing-masing standar. Kita membiasakan diri untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarahkan cara berpikir kita, cara melakukan penalaran kita, sehingga mengarah pada kriteria yang ditetapkan oleh standar-standar tersebut. Mari kita lihat masing-masing standar intelektual dengan cepat. Yang pertama adalah kejelasan. Pola berpikir kita itu harus mendorong ke arah kejelasan objek pikir sehingga tidak menimbulkan keraguan dan kesalahpahaman terhadap objek pikir tersebut. Standar yang kedua dan ketiga adalah akurasi dan presisi. Akurasi itu menunjukkan tingkat kebenaran dan ketelitian, sementara presisi menunjukkan tingkat konsistensi atau kepastian. Keduanya biasanya dikaitkan dengan data atau informasi. Standar berikutnya adalah relevansi. Relevansi menunjukkan keterkaitan konseptual antara dua ide, dan ini penting ketika kita harus menjelaskan sebuah konsep. Seperti diketahui, di dalam menjelaskan sesuatu, maka perlu disertai dengan argumentasi, dan argumentasi tadi itu harus dibangun dari ide-ide yang saling mendukung, atau dengan kata lain, ide-ide yang memiliki relevansi yang tinggi. Standar berikutnya adalah kedalaman.
Kedalaman menyangkut kompleksitas dan saling terkait dalam problem atau pertanyaan yang sedang dibicarakan. Kedalaman sangat menentukan keutuhan pembahasan. Tingkat kedalaman yang kurang itu berarti ada bagian dari kompleksitas atau saling terkait tadi yang tidak bisa terwadai dengan baik, dan itu akan menyebabkan problem tidak bisa dipahami secara utuh. Berbeda dengan kedalaman, standar berikutnya yaitu keluasan terkait dengan keberadaan sudut-sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Seperti kita ketahui, dalam sebuah persoalan biasanya ada beberapa sudut pandang yang berbeda, dan keluasan akan memberikan landscape yang memadai di dalam memandang problem tadi melalui pengakuan terhadap perspektif yang berbeda tersebut. Standar logika mencirikan kemasukakalan atau make sense. Sifat logis penting sekali untuk memastikan aliran ide atau penjelasan kita tidak mengandung kontradiksi dan selaras dengan prinsip-prinsip universal penalaran yang berbasis pada logika. Berikutnya adalah signifikansi atau keberartian. Signifikansi akan membantu kita untuk berfokus pada substansi-substansi penting dan meninggalkan hal-hal yang bersifat trivial, serta meminimalkan distraksi atau pengalihan perhatian ke hal-hal yang kurang penting. Dan yang terakhir adalah standar ketidakberpihakan. Standar ini akan sangat memperhatikan keseimbangan, menempatkan pandangan kita di antara pandangan-pandangan lain yang juga perlu dipertimbangkan di dalam pengambilan keputusan. Pada akhirnya, semua standar-standar intelektual ini perlu diterapkan semaksimal mungkin di dalam proses berpikir. Inilah yang nanti akan membedakan antara kemampuan berpikir kritis seseorang dibandingkan dengan orang yang lain. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk membahas tentang proses berpikir kritis. Sebetulnya proses berpikir kritis itu sederhana saja, yaitu dengan cara menerapkan standar-standar intelektual pada elemen-elemen pemikiran. Jadi ketika pikiran kita itu memproses setiap elemen, dari mulai tujuan, sudut pandang, asumsi, dan seterusnya sampai problem atau pertanyaan, maka pada saat yang sama kita coba untuk terapkan standar-standar intelektual tadi ke elemen-elemen tersebut. Seperti tadi sudah kita diskusikan, cara menerapkannya adalah dengan kita coba ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan standar tadi, yang akan mengarahkan kita pada enforcement dari kriteria-kriteria yang dikandung oleh standar-standar tersebut. Nah, tentu saja tidak harus kita menerapkan semua standar pada tiap elemen. Kita bisa pilih saja standar-standar yang sesuai, dan itu akan sangat ditentukan oleh konteks, oleh kondisi persoalan atau problem yang kita hadapi. Sebagai contoh, misalkan ketika kita sedang memikirkan sudut pandang, maka mungkin kita bisa menggunakan standar intelektual ketidakberpihakan. Atau ketika kita sedang bekerja dengan data, dengan informasi, maka kita bisa menerapkan kriteria akurasi dan presisi untuk menjamin, memastikan bahwa data dan informasi yang kita olah tadi itu berkualitas. Nah, demikian. Jadi, bagaimana kita, sekali lagi, bagaimana kita menerapkan standar itu akan sangat ditentukan oleh kondisi, oleh nature dari problem yang kita hadapi. Kemampuan kita untuk memilih standar mana yang cocok untuk diterapkan pada elemen apa, nah itulah yang akan menentukan kualitas dari proses berpikir kritis kita. Itu yang harus kita latih, yang harus kita biasakan.
Berpikir kritis itu tidak mudah, perlu dilatih dan kadang-kadang memerlukan waktu yang lama. Tetapi begitu kita bisa menguasainya dan terbiasa melakukannya, maka kita akan memiliki kualitas berpikir yang baik. Dan kualitas itu akan terlihat dari beberapa atribut, ya, kesahajaan, otonomi, dan seterusnya. Jadi ketika orang lain itu bisa melihat atribut-atribut tersebut ada pada kita, maka itu tandanya kita memiliki kualitas berpikir kritis yang baik. Ada 8 atribut yang mencirikan kualitas berpikir kita. Yang pertama adalah kesahajaan intelektual. Nah, hal ini terkait dengan kemampuan kita untuk mengakui bahwa diri kita itu juga punya kelemahan di dalam berpikir. Ya, kita juga punya kelemahan di dalam mengingat-ingat. Ya, jadi kemampuan kita untuk mengakui itu namanya kesahajaan intelektual. Yang kedua adalah integritas intelektual. Jadi ini maksudnya ketika kita mengharapkan orang lain itu untuk menerapkan standar berpikir tertentu, maka kita juga akan menerapkan standar yang sama pada diri kita sendiri. Ya, nah jadi tidak membedakan antara perlakuan kita terhadap orang lain dengan kita memperlakukan diri kita sendiri. Berikutnya adalah keyakinan di dalam berpikir. Maksudnya kita itu yakin terhadap proses dan cara berpikir yang kita lakukan, dan dengan itu kita menjadi yakin pula terhadap hasil yang diperoleh. Selanjutnya, keberanian berpikir. Yang dimaksud adalah kita itu berani untuk mengemukakan pendapat berdasarkan data dan fakta yang kita miliki. Nah, meskipun pendapat kita itu berbeda dengan pendapat orang lain pada umumnya, ya, tetapi dengan fakta dan data yang kita miliki, kita berani untuk mengungkapkan pendapat yang berbeda. Selanjutnya adalah daya juang intelektual. Ini maksudnya kita itu bersedia untuk bersusah-susah, untuk menempuh jalan yang sulit, untuk menjalani ketidakpastian atau keraguan, ya, frustrasi dan sebagainya. Nah, semua ini wajar atau umum dijumpai di dalam proses berpikir, ya, terutama kalau kita menghadapi persoalan-persoalan yang berat. Nah, kesediaan kita untuk menjalani semua itu, nah, itu yang disebut dengan daya juang intelektual. Selanjutnya adalah empati. Nah, empati ini artinya adalah kemampuan kita dalam menghargai cara pandang atau perspektif orang lain. Jadi, kita juga meng-acknowledge bahwa bisa saja orang lain itu punya cara berpikir yang berbeda, punya cara pandang dan perspektif yang tidak sama dengan yang kita gunakan. Selanjutnya adalah otonomi dalam berpikir. Nah, ini terkait dengan independensi kita. Jadi di dalam berpikir kita tidak didikte, tidak disetir oleh orang lain, ya. Dan yang terakhir adalah keterbukaan pemikiran. Jadi kita mampu untuk bersikap tidak bias, ya, tidak mementingkan diri kita sendiri dan bisa menghargai pemikiran orang lain. Nah, jadi ada 8 atribut yang menunjukkan kualitas berpikir kita. Jadi ketika orang lain itu bisa melihat atribut-atribut ini dalam diri kita, tercermin dari pemikiran-pemikiran kita, maka itu menunjukkan bahwa kita sudah mampu untuk menjalankan proses berpikir secara kritis. Untuk memperjelas diskusi kita, saya coba berikan satu contoh ilustrasi. Persoalan yang kita angkat adalah pemilihan mata kuliah yang akan diambil semester depan. Dan untuk menjawab pertanyaan itu,
ada 8 elemen pemikiran yang terlibat. Dan seperti yang kita bicarakan sebelumnya, untuk masing-masing elemen pemikiran itu kita seharusnya menerapkan standar-standar intelektual yang berlaku. Nah, yang penting di sini sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan pada saat kita memikirkan sebuah elemen. Pertanyaan-pertanyaan tadi itu harus bisa mengarahkan proses penalaran kita sedemikian rupa sehingga di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi kita akan mendapatkan hal-hal yang itu mengarah pada pemenuhan kriteria yang dikandung oleh standar tersebut. Kita ambil contoh misalkan untuk elemen informasi. Pertanyaan-pertanyaan di sana itu bersifat kontekstual, ya, dikaitkan dengan persoalan yang dihadapi. Dan yang penting adalah setiap pertanyaan yang muncul itu akan memaksa kita berpikir untuk menghasilkan hal-hal yang itu akan meningkatkan presisi terhadap elemen informasi tadi. Nah, jadi yang penting di sini adalah bagaimana kita bisa memilih, bisa menggali pertanyaan-pertanyaan semacam itu untuk kita terapkan pada tiap elemen pemikiran di dalam proses berpikir kita. Nah, inilah yang nanti akan menentukan tingkat kualitas berpikir kritis kita. Untuk mengakhiri penjelasan saya ingin menyampaikan satu hal. Berpikir kritis itu tidak menjamin diperolehnya jawaban atau solusi yang terbaik. Hal ini bisa terjadi karena bisa saja di dalam menerapkan proses berpikir kritis tadi, kita tidak bisa mencapai standar intelektual yang maksimal. Data atau informasi yang tidak lengkap, teori yang kurang kuat, ya, dan banyak sekali faktor lain yang itu menghalangi kita untuk bisa menerapkan standar-standar intelektual secara maksimal, dan itu yang akan mempengaruhi hasil yang diperoleh. Tapi apapun itu, ya, hasil yang kita peroleh pasti akan masih lebih baik dibandingkan jika misalkan hasil yang kita dapatkan itu diperoleh dari proses berpikir yang tidak mengikuti kaidah-kaidah berpikir kritis yang baik tadi. Demikian materi kita pada kesempatan ini tentang berpikir secara kritis. Semoga bisa memberikan manfaat bagi Anda semua, khususnya bagi para mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Salam.